Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan nggak jadi ngopi dulu, air putih dulu. Ini untuk menunjukkan bahwa Padepokan Budi Raharjo ini ya membalance, ada minum kopi dan air putih. Kenapa nggak minum kopi? Karena ini pukul asik banget jamnya. Jam 10.10 malam. Tapi 10.10 kan jamnya gitu ya, malam. Jadi seharian tadi pagi saya harus memberikan presentasi dan seterusnya, sehingga saya belum sempat membuat video tadi pagi, meskipun mengunggah video. Ngantuk nih, waduh, angop ya. Tapi sebetulnya ini ceritanya nyata ya. Jadi ini cerita tentang masa pasca COVID ini ya, pasca COVID. Apa yang Anda lakukan dengan pekerjaan Anda? Maksudnya pola pekerjaannya, pola belajarnya kalau yang ada mahasiswa atau siswa. Apa perubahannya itu? Atau singkatnya gini, apakah kita akan terus melakukan work from home online seperti ini, atau kita balik lagi ke zaman dulu, kita harus ngantor segala macam? Nah, sebagai latar belakang, ya kalau saya singkat dulu ya, saya jawab, saya pengennya kerja dari rumah begini gitu ya. Karena sebagai latar belakang, saya dari dulu sudah ngajakin orang untuk ngajar dari remote, ngajar online gitu ya. Tapi dulu kan belum terjadi. Dulu itu maksudnya dari tahun 1990 sekian. Sejak mulai ada web itu, ketika Tim Berners buat web itu mungkin 9192 ya, 9192 ya, mungkin sekitar itu ya, 93 94 lah gitu ya. Saya juga sudah mulai masih jadi mahasiswa, masih jadi asisten dosen, ngajar juga ya sedikit-sedikit di Kanada waktu itu. Nah, materinya juga saya buat online. Tapi waktu itu materi hanya saya buat materinya ininya, maksudnya materi slide-nya. Waktu itu zamannya PostScript ya, materi slide PostScriptnya saya buat di online segala macam, saya taruh di web, dan web waktu itu belum banyak penggunanya. Nah, sekembalinya ke Indonesia tahun 97 saya terus ya, waktu itu saya sudah punya website segala macam ya. Kemudian tetap ya kuliah saya buat, materi kuliahnya saya buat online, saya letakkan semua slides-nya segala macam, PowerPoint mulai banyak digunakan dan seterusnya. Nah, banyak orang waktu itu juga selalu mempertanyakan, dari dulu sampai sekarang mempertanyakan, kenapa materi kuliah dibuat online, kenapa ngajar kuliah online itu. Bagi saya itu natural saja ya, it's just a matter of choice gitu ya, natural. Ya, yang mana yang efektif dan nyaman aja gitu. Sebetulnya kalau mudahnya, lebih mudah ngajar offline menurut saya, langsung ketemu dengan orang-orang ngajar, dan itu juga energinya tersampaikan. Problemnya bagi saya kalau kuliah langsung ketemu muka itu adalah waktu yang kita gunakan dari sini ke kelas gitu ya, atau itu dari sini berarti saya harus ke kampus dulu. Berarti pagi-pagi sendiri ya, misalnya saya ngajar jam 7 pagi. Berarti dari jam 6 saya udah siap dari rumah, berarti saya habis subuh langsung siap-siap terus berangkat ke kampus ya. Karena saya harus sana sebelum jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10 sudah ada di kelas gitu ya. Mulai itu karena saya ini ya orangnya punctual juga, on time juga. Ya. Kalau sekarang saya bisa langsung bangun kayak gitu ya, sarapan langsung cepet, mandi cepet, langsung ke itu, bisa setengah jam selesai. Jadi misalnya ngajar jam 7, saya bisa jam setengah 7 baru mulai itu semua ya, bisa gitu ya. 7 kurang 5 udah siap di kelas. Jadi ada hal-hal terutama yang kita sebut commuting ya, commuting itu sangat menghabiskan waktu, dan juga kadang bisa membuat ini kita ya, mood kita jadi kacau. Misalnya dalam perjalanan ke kampus itu ketemu orang yang naik motornya ngaco, naik mobilnya ngaco, wah ini bahasan sendiri gitu ya. Sehingga buat kita kesel ya, sampai di kelas udah kesel ya, jadi moodnya udah beda lagi. Nah itu ya. Dari dulu pun saya sudah mencoba juga ngajar online, karena di ITB pun kami punya 2 kampus ya, satu di Jatinangor, satu lagi di Jalan Ganesha 10 itu ya. Nah, kuliah saya ada kuliah yang namanya kuliah security, itu saya lakukan di kampus di kampus mahasiswanya di Jatinangor. Kenapa demikian? Karena saya
datang dari rumah saya ke ITB yang Jalan Ganesha aja udah capek, apalagi harus ke Jatinangor yang menghabiskan waktu 1 jam. Mungkin lebih kalau macet ya ke sana. Baliknya lagi, wah rame lagi ya, jauh lagi. Jatinangor tuh di luar kota banget ya bagi Bandung. Sehingga saya ngajarnya tuh online ya. Di sana ada kelas fisik gitu ya. Mahasiswa masuk kelas fisik ada TV-nya, ada video kameranya dan lain sebagainya, ada mikrofonnya sendiri ya. Jadi saya ngajar biasa gitu ya, tapi semuanya direkam gitu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan dari dulu. Jadi sudah ada. Ya, jadi untuk lari ke seperti Zoom ini kayak buat ini tuh ya natural aja bagi saya, tidak ada yang aneh. Dan bahkan menariknya adalah bahwa orang-orang paham sekarang. Kalau dulu saya membujuk orang melakukan itu susahnya setengah mati. Teknologinya mahal setengah mati. Jaringannya lambat setengah mati ya. Dan sekarang orang-orang udah ngeh ya. Sehingga orang dapat menerima itu. Meskipun saya merasa banyak orang juga yang masih belum merasa nyaman ngajar kuliah online ini. Nah, kalau dulu kuliah online yang saya lakukan itu kan di kelas itu ada kameranya. Dan karena mahasiswa di kelas juga masih ada interaksi antara mahasiswa ya, karena belum ada COVID gitu ya. Sehingga orang-orang bisa kelihatan yang ngantuk, yang tidur segala macamnya, jadi itu. Yang susahnya kalau ngajar online tuh saya gitu ya, nggak tahu kita masih membutuhkan data atau cara untuk meng-capture atensi atau kondisi dari si siswanya ya. Siswanya tidak ngerti, pusing atau apa. Ini kayaknya harusnya saya buat kopi, ngantuk gini ya. Nah, topik berikutnya lagi adalah tadi kalau kita work from home dari rumah gitu ya, memang kita harus pandai-pandai mengatur waktu ya, time management. Time management itu kalau orang nggak beres ya, nggak bisa ngatur, ya itu di rumah tuh bisa tidur, bisa main game, bisa baca buku, bisa macam-macam ngerjain yang tidak diprogramkan, maksudnya gitu ya, tidak diprogramkan. Maksudnya gitu ya, jadi susah gitu. Nah, kalau tapi on the other hand, kayak saya kadang ini akhir-akhir ini nggak tahu nih, merasa ngantuk gitu ya. Jadi kalau ngantuk, ya kata orang minum kopi. Enggak, kalau saya sih minum kopi tetap ngantuk, tidur aja. Solusi yang paling cepat adalah tidur 15 menit atau 20 menit. Atau kadang ya ini kalau bablasan 1,5 jam tidur, jebret gitu, bangun, sudah segar lagi. Nah, itu yang saya lakukan, yang lazim saya lakukan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya di work from home. Ya, jadi ini sebentar ngajar, sebentar beres ngajar, tidur dulu setengah jam, bangun lagi, siapin materi untuk ngajar berikutnya, meetings, kerjaan dan seterusnya. Jadi saya senang dengan metode seperti ini, meskipun ya mungkin ada ininya juga. Saya bukan menghindari orang-orang juga ya, bersosialisasi oke. Tapi kalau saya lihat ya dari pola kerja saya, sebetulnya ini tuh natural ya. Kecuali tadi satu ya, saya nggak bisa menangkap pemahaman dari siswa ya, esensinya itu. Nah, itu yang itu aja sih. Selain dari itu, ini sudah biasa seperti saya lakukan, natural gitu. Jadi kalau ditanya ke saya work from home, kalau nanti seterusnya mau work from home, saya prefer work from home. Ya. Nah, tapi saya masih suka juga sebetulnya ngajar offline ya, karena bisa melucu ya, ngelawak, ngabodor. Susah ya ngabodor lewat online. Aduh, ini kok jadi ngantuk begini ya. Yang biasanya kalau kata orang ya, kalau ada yang nguap gitu ya, nanti yang itu juga ikut nguap. Ya karena ini udah pukul 10 malam. Dan saya baru mau mulai kerja sih sebetulnya. Nah, biasanya saya kadang habis maghrib beres-beres dulu ya, segala macem, tidur dulu, nanti baru bangun lagi, baru kerja lagi, isya tengah malam gitu ya. Tapi kerjanya tuh malam-malam, kalong kebalik ya. Ya itu ya. Tapi biarpun kalong, saya pagi juga termasuk orang yang bangun pagi. Jadi kalaupun ngalong, paginya bangun juga ya. Jadi ini udah biasa aja, habit aja. Nah, abis video ini juga saya akan kerja lagi tuh, banyak ada makalah yang harus diperiksa. Saya jadi reviewer jurnal, tuh ada setumpuk jurnal yang harus saya periksa untuk di accepted, di publication atau enggak. Terus ada proposal, ada tiga proposal untuk klien, tapi yang utamanya yang satu ini harus saya baca dulu, saya komentari ya proposalnya.
dan saya menduga harus saya membuat perbaikan gitu. Untungnya ini di Jumat malam ya, jadi besok tuh Sabtu sehingga saya tidak harus bangun pagi untuk ngajar. Nah besok pun tapi saya harus menyiapkan materi-materi, besok pagi ada meeting juga ya. Jadi sibuk ya, selalu sibuk. Dan sebenarnya ada satu buku yang mau saya baca habis-habisan itu, karena sebentar lagi harus melakukan review buku itu, baru 7%. Aduh ya, demikianlah. Jadi gimana Anda? Pengen tetap kayak gini ya, work from home, school from home, online ya, daring, atau Anda prefer offline ya kayak dulu lagi? Pertanyaan yang sama ini saya ujukan kepada mahasiswa saya. Mahasiswa sih senangnya kembali offline. Kenapa? Karena ketemu teman-teman ya, ketemu teman-teman. Yang menurut saya kayaknya it's a good thing ya bagi mahasiswa ketemu teman. Jadi kalaupun online mungkin juga online kayak gini, tapi di sini ini bukan satu orang ya, tapi satu kelas ya. Di sana satu kelas kasih segala macam, saya ngajar di sini, mahasiswa datang ke kelas yang ada layarnya gede. Di video saya yang lain itu kan ada ya contoh kelas tempat saya ngajar ya di tempatnya MBA-nya SBM ITB ya, di itu kelasnya keren banget ya. Nah kayak gitu tuh ya, mahasiswanya ke kelas, saya di sini. Enaknya lagi saya bisa buat kopi, meskipun kampus juga bisa buat kopi, ada snacking, ada macam-macam ya. Begitu, buku bacaan banyak segala macam ya, sudahlah ya. Ini sudah menjadi kantor di rumah. Anyway, itu yang saya lakukan. Saya harus banyak kerja dulu ini. Lagi mikir untuk buat kopi lagi ya. Buat kopi, kalau buat kopi nanti nggak tidur sampai tengah malam dong, gimana ya? Masih menimbang-nimbang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.